Istilah bangsa Semit merujuk pada sekelompok suku dan etnis yang berbicara bahasa-bahasa Semit, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Afro-Asiatik. Sejarah bangsa-bangsa Semit sangat panjang dan berkaitan erat dengan perkembangan peradaban di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Mesopotamia, Levant, Jazirah Arab, dan sebagian Afrika Timur Laut. Berikut adalah gambaran singkat sejarah panjang bangsa Semit. Bangsa Semit diyakini berasal dari wilayah sekitar Jazirah Arab dan wilayah di sekitarnya. Bukti linguistik menunjukkan bahwa bahasa-bahasa Semit sudah ada sejak milenium keempat sebelum Masehi. Salah satu teori menyebutkan bahwa kelompok-kelompok penutur bahasa Semit awal bermigrasi ke berbagai wilayah, termasuk Mesopotamia dan Levant. Beberapa peradaban kuno yang penting berasal dari bangsa-bangsa Semit, antara lain salah satu bangsa Semit tertua yang dikenal. Mereka membentuk Kekaisaran Akkadia sekitar 2300 sebelum Masehi di Mesopotamia. Sargon dari Akkad adalah penguasa terkenal yang mendirikan kekaisaran besar ini. Kekaisaran Asyur kuno juga merupakan peradaban penting di Mesopotamia. Kekaisaran Asyur menjadi salah satu kekuatan besar di wilayah Timur Tengah pada milenium pertama sebelum Masehi. Babilonia merupakan penerus Kekaisaran Akkadia dan Kekaisaran Asyur. Di bawah raja terkenal seperti Hammurabi, Babilonia menjadi pusat kebudayaan dan hukum. Di Levant, yang mencakup wilayah modern Israel, Palestina, Lebanon, dan Suriah, bangsa Semit lainnya berkembang. Salah satunya adalah bangsa Ibrani atau Israel. Mereka mendirikan kerajaan Israel dan Yehuda dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Bangsa Israel ini menjadi penting karena kaitannya dengan tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Istilah bangsa Semit merujuk pada sekelompok suku dan etnis yang berbicara bahasa-bahasa Semit, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Afro-Asiatik. Sejarah bangsa-bangsa Semit sangat panjang dan berkaitan erat dengan perkembangan peradaban di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Mesopotamia, Levant, Jazirah Arab, dan sebagian Afrika Timur Laut. Berikut adalah gambaran singkat sejarah panjang bangsa Semit. Bangsa Semit diyakini berasal dari wilayah sekitar Jazirah Arab dan wilayah di sekitarnya. Bukti linguistik menunjukkan bahwa bahasa-bahasa Semit sudah ada sejak milenium keempat sebelum Masehi. Salah satu teori menyebutkan bahwa kelompok-kelompok penutur bahasa Semit awal bermigrasi ke berbagai wilayah, termasuk Mesopotamia dan Levant. Beberapa peradaban kuno yang penting berasal dari bangsa-bangsa Semit, antara lain salah satu bangsa Semit tertua yang dikenal. Mereka membentuk Kekaisaran Akkadia sekitar 2300 sebelum Masehi di Mesopotamia. Sargon dari Akkad adalah penguasa terkenal yang mendirikan kekaisaran besar ini. Kekaisaran Asyur kuno juga merupakan peradaban penting di Mesopotamia. Kekaisaran Asyur menjadi salah satu kekuatan besar di wilayah Timur Tengah pada milenium pertama sebelum Masehi. Babilonia merupakan penerus Kekaisaran Akkadia dan Kekaisaran Asyur. Di bawah raja terkenal seperti Hammurabi, Babilonia menjadi pusat kebudayaan dan hukum. Di Levant, yang mencakup wilayah modern Israel, Palestina, Lebanon, dan Suriah, bangsa Semit lainnya berkembang. Salah satunya adalah bangsa Ibrani atau Israel. Mereka mendirikan kerajaan Israel dan Yehuda dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Bangsa Israel ini menjadi penting karena kaitannya dengan tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Baik Arab maupun Yahudi menghadapi tantangan identitas di dunia modern. Antisemitisme, terutama terhadap Yahudi, dan Islamofobia terhadap Muslim Arab menjadi isu sosial yang signifikan di Eropa dan Amerika. Sementara itu, konflik identitas di Israel dan Palestina tetap menjadi sumber ketegangan. Secara keseluruhan, ras Semit telah memainkan peran besar dalam sejarah dunia, mulai dari peradaban kuno hingga isu-isu politik kontemporer. Perkembangan dan perubahan dari masa ke masa ini menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya kelompok etnolinguistik ini. Dalam Islam, konsep keturunan ras Semitik merujuk pada garis keturunan yang berasal dari Nabi Nuh melalui putranya, Sam. Keturunan Sam diyakini sebagai asal-usul bangsa-bangsa Semit yang mencakup bangsa Arab, Yahudi, dan sebagian bangsa-bangsa Timur Tengah lainnya. Silsilah keturunan ini disebutkan dalam berbagai literatur Islam, termasuk kitab suci Al-Quran dan hadis. Berikut adalah versi garis keturunan Semitik berdasarkan pemahaman Islam. Setelah peristiwa banjir besar, Nabi Nuh dianggap sebagai leluhur manusia, dan umat manusia diyakini berkembang dari 3 putranya. Sam. Dari Sam inilah bangsa Semit diyakini berasal.
Yafits diyakini sebagai leluhur bangsa-bangsa non-Semit di Eropa dan Asia. Ham diyakini sebagai leluhur bangsa-bangsa di Afrika. Menurut tradisi Islam dan tradisi Yahudi, Sam adalah nenek moyang dari berbagai bangsa Semitik. Dari keturunan Sam, lahirlah para nabi dan tokoh penting yang terkait dengan perkembangan bangsa Semitik. Keturunan-keturunan penting dari Sam meliputi: Nabi Ibrahim adalah tokoh sentral dalam silsilah keturunan Semitik. Beliau memiliki 2 putra yang menjadi asal-usul bangsa Arab dan Yahudi. Ismail adalah putra Ibrahim dari istrinya Hajar. Dari Ismail inilah bangsa Arab berasal, khususnya suku Quraisy, yang merupakan leluhur Nabi Muhammad SAW. Ishak adalah putra Ibrahim dari istrinya Sarah. Keturunan Ishak mencakup Nabi Yakub, yang kemudian dikenal sebagai Israel. Dan dari Yakub lahir 12 suku bangsa Israel, Bani Israel, yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Keturunan Nabi Ismail diyakini sebagai nenek moyang bangsa Arab, terutama Arab Musta'ribah, Arab yang terarabkan, dan suku-suku yang tinggal di Jazirah Arab. Menurut tradisi Islam, Ismail tinggal di Makkah bersama ibunya Hajar, dan keturunannya berkembang menjadi suku Quraisy, yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ishak adalah ayah dari Nabi Yakub, yang dikenal juga sebagai Israel. Yakub memiliki 12 putra, yang menjadi leluhur 12 suku Bani Israel. Dari keturunan Bani Israel, inilah lahir para nabi seperti Nabi Musa, pembawa wahyu Taurat kepada Bani Israel, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, raja-raja terkenal dari Bani Israel yang juga nabi dalam Islam. Nabi Isa. Menurut Islam, Nabi Isa adalah salah satu nabi penting yang berasal dari garis keturunan Bani Israel. Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan langsung dari Nabi Ismail melalui suku Quraisy. Garis keturunan Nabi Muhammad SAW ini sangat dihormati dalam tradisi Islam dan beliau dianggap sebagai Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Bangsa Arab secara keseluruhan, khususnya yang berasal dari Makkah dan Madinah, sangat terkait dengan silsilah ini, dan Islam menyebar dari keturunan Semitik ini ke seluruh dunia. Islam memandang Nabi Ibrahim sebagai bapak monoteisme dan menyatukan keturunan Semitik, baik Arab maupun Yahudi, dalam keyakinan kepada Tuhan yang Esa. Meskipun di kemudian hari terjadi perbedaan keyakinan antara bangsa Arab Muslim dan bangsa Yahudi, Islam tetap mengakui peran penting dari nabi-nabi yang berasal dari keturunan Semit, baik dari jalur Ismail maupun Ishak. Rangkuman garis keturunan Semitik dalam Islam. 1. Nabi Nuh, putranya Sam, nenek moyang bangsa Semitik. 2. Nabi Ibrahim, 2 putranya, Nabi Ismail, keturunan bangsa Arab, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ishak, keturunan Bani Israel, Yahudi, termasuk Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Kisah ini memperkuat posisi bangsa Semitik, terutama bangsa Arab dan Yahudi, sebagai kelompok yang berasal dari garis keturunan para nabi dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, klaim sepihak Yahudi mengenai status mereka sebagai satu-satunya atau satu-satunya pewaris sah dari ras Semitik memiliki beberapa elemen yang diperdebatkan. Islam mengakui bahwa bangsa Yahudi adalah bagian dari ras Semit, tetapi pandangan Islam tentang bangsa Semit lebih inklusif dan tidak terbatas pada Yahudi saja. Beberapa poin penting mengenai perbedaan klaim ini dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut. Dalam Islam, Nabi Ibrahim adalah tokoh sentral yang dianggap sebagai bapak dari banyak bangsa Semit. Ibrahim memiliki 2 putra yang penting dalam konteks Semit. Ismail merupakan leluhur bangsa Arab, dan dari keturunan Ismail lahir Nabi Muhammad SAW. Ishak merupakan leluhur Bani Israel, Yahudi. Klaim Yahudi bahwa mereka adalah satu-satunya pewaris sah dari garis Ibrahim dianggap tidak lengkap menurut Islam, karena Islam menegaskan bahwa baik keturunan Ismail, bangsa Arab, maupun keturunan Ishak, Bani Israel, adalah bagian dari warisan Ibrahim. Dalam hal ini, bangsa Arab juga merupakan pewaris sah dari keturunan Semit melalui Ismail. Dalam ajaran Islam, semua nabi adalah bagian dari rantai yang diutus untuk umat manusia, termasuk nabi-nabi dari Bani Israel dan dari bangsa Arab. Beberapa nabi penting dari Bani Israel dalam Islam meliputi Nabi Musa,
Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW yang berasal dari keturunan Ismail adalah penutup para nabi, Khatamun Nabiyyin, dan misinya adalah untuk menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Klaim Yahudi bahwa hanya nabi-nabi dari garis keturunan Israel, dari Ishak, yang merupakan pewaris sah wahyu Tuhan, menurut Islam, adalah terbatas dan tidak sejalan dengan ajaran universal yang diberikan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Bangsa Yahudi seringkali mengklaim bahwa mereka adalah umat terpilih, chosen people, dalam konteks hubungan khusus mereka dengan Tuhan. Klaim ini berasal dari keyakinan bahwa perjanjian antara Tuhan dan Bani Israel, sebagaimana tercantum dalam Taurat, memberikan mereka status khusus sebagai bangsa yang dipilih untuk menerima wahyu. Namun, dalam pandangan Islam, konsep umat terpilih tidak bersifat eksklusif terhadap satu bangsa atau etnis tertentu. Islam mengajarkan bahwa status seseorang di hadapan Tuhan tidak bergantung pada garis keturunan atau ras, tetapi pada ketakwaan, takwa, dan iman seseorang. Dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa umat manusia diciptakan dari berbagai bangsa dan suku untuk saling mengenal satu sama lain, dan yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dengan demikian, klaim Yahudi tentang keistimewaan etnis atau rasial mereka dipandang dalam Islam sebagai interpretasi yang terbatas, dan Islam lebih menekankan pada kesetaraan umat manusia di hadapan Tuhan berdasarkan amal dan iman, bukan pada garis keturunan. Al-Quran mengakui bahwa Bani Israel pernah memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, tetapi juga mengkritik mereka atas tindakan-tindakan yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Ada banyak referensi dalam Al-Quran yang menunjukkan bagaimana Bani Israel beberapa kali melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan, meskipun mereka telah diberi nikmat yang besar, termasuk wahyu melalui nabi-nabi mereka. Al-Quran menyebutkan bahwa Bani Israel beberapa kali menolak atau membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan akibatnya mereka dihukum oleh Tuhan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 61 dan 87. Dalam perspektif Islam, meskipun Bani Israel pernah memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, mereka tidak lagi memonopoli status tersebut karena penyimpangan dari perjanjian mereka. Klaim Yahudi atas wilayah Palestina sebagai tanah yang dijanjikan juga menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dalam Islam. Klaim ini didasarkan pada teks-teks dalam Taurat yang menyebutkan janji Tuhan kepada Ibrahim dan keturunannya, khususnya Bani Israel, untuk memberikan mereka tanah tersebut. Dalam Islam, tanah Palestina memang disebut sebagai tanah suci, namun status ini tidak eksklusif untuk satu bangsa atau agama. Islam menganggap tanah suci tersebut sebagai tempat yang penting bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan bahwa hak untuk memiliki tanah atau wilayah tidak dapat didasarkan hanya pada klaim sejarah atau wahyu, tetapi juga pada keadilan dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Dari sudut pandang Islam, klaim sepihak Yahudi mengenai ras Semitik memiliki beberapa keterbatasan. Islam mengakui peran penting Bani Israel dalam sejarah wahyu Tuhan, tetapi tidak sepakat dengan eksklusivitas klaim mereka. Islam memandang bangsa Arab melalui Ismail dan bangsa Yahudi melalui Ishak sebagai bagian dari keluarga besar Semit, yang keduanya memiliki hubungan dengan Nabi Ibrahim. Islam juga menegaskan bahwa keselamatan dan kedekatan dengan Tuhan didasarkan pada ketakwaan dan iman, bukan pada garis keturunan atau ras tertentu. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait asal-usul bangsa Semit didasarkan pada teks-teks suci, tradisi Islam, serta penafsiran sejarah yang menyatukan antara wahyu dan pemahaman manusia. Pandangan ini juga mencakup perspektif yang mencerminkan keyakinan agama mengenai keturunan Nabi Ibrahim sebagai nenek moyang bangsa-bangsa Semitik, khususnya bangsa Arab dan Yahudi. Berikut adalah beberapa pandangan yang diuraikan oleh para ilmuwan dan ulama Muslim. Dalam Islam, asal-usul bangsa Semit dikaitkan erat dengan keturunan Nabi Nuh melalui putranya Sam, yang diyakini sebagai leluhur bangsa-bangsa Semit. Al-Quran tidak secara spesifik menyebut istilah Semit, tetapi memberikan gambaran tentang keturunan para nabi dan umat terdahulu yang secara langsung terkait dengan bangsa Arab dan Yahudi. Ilmuwan Muslim tradisional berpendapat bahwa setelah banjir besar, umat manusia berasal dari 3 putra Nabi Nuh. Sam, dari Sam berasal bangsa Semit, termasuk bangsa Arab dan Yahudi. Yafits, dari Yafits berasal bangsa non-Semit di Eropa dan Asia. Ham, dari Ham berasal bangsa-bangsa di Afrika.
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan bahwa keturunan Sam adalah mereka yang berbicara bahasa Semit yang meliputi bangsa-bangsa di wilayah Timur Tengah seperti bangsa Arab, Yahudi, dan Aramaik. Ibnu Hazm juga menyatakan bahwa warisan bahasa dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Arab dan Yahudi adalah bukti dari hubungan keturunan mereka yang berasal dari leluhur yang sama, yaitu Nabi Ibrahim. Para ulama Islam mengakui hubungan darah dan sejarah antara bangsa Arab dan Yahudi, tetapi mereka juga menekankan bahwa Islam datang untuk meluruskan kembali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh beberapa bangsa Semit, terutama Bani Israel. Imam Al-Tabari, seorang ahli tafsir dan sejarawan terkenal, dalam Tarikh Al-Tabari, mencatat hubungan kompleks antara bangsa Arab dan Yahudi sepanjang sejarah, terutama setelah datangnya Islam. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW diutus untuk meluruskan kembali ajaran monoteisme yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Pandangan ini menegaskan bahwa meskipun ada persaudaraan darah antara bangsa Arab dan Yahudi, Islam melihat bahwa penyimpangan dalam ajaran Bani Israel perlu diluruskan, dan Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan Ismail membawa risalah yang melanjutkan tradisi monoteisme yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Para ulama dan cendekiawan Islam sepakat bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak dari dua garis keturunan utama bangsa Semit. Ismail, yang merupakan leluhur bangsa Arab, Ishak, yang merupakan leluhur bangsa Yahudi, Bani Israel. Ibnu Khaldun, sejarawan dan ahli filsafat Muslim terkemuka, dalam bukunya Muqaddimah, menyatakan bahwa bangsa Arab berasal dari keturunan Ismail, dan bahwa mereka membentuk salah satu cabang utama dari bangsa Semit. Menurut Ibnu Khaldun, keturunan Ishak mencakup Bani Israel dan beberapa bangsa Timur Tengah lainnya. Dalam pandangan Islam, bangsa-bangsa Semit, terutama Arab dan Yahudi, dianggap sebagai bagian dari keluarga besar keturunan Ibrahim. Namun, para ulama Muslim sering menekankan bahwa garis keturunan biologis tidak sepenting konsep ummah, komunitas keagamaan, yang bersatu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, Syekh Muhammad Abduh, seorang reformis Islam terkenal dari Mesir, menekankan bahwa persatuan umat manusia dalam keimanan lebih penting daripada identitas etnis atau rasial. Menurut Abduh, Islam datang untuk mengakhiri konflik etnis dan rasial dengan menekankan persatuan dalam keesaan Tuhan. Dalam konteks bangsa Semit, Abduh dan ulama lain seperti Rashid Ridha memandang bahwa baik bangsa Arab maupun Yahudi memiliki warisan yang sama melalui Ibrahim. Tetapi pentingnya agama dalam kehidupan mereka lebih menentukan daripada garis keturunan etnis. Beberapa ulama melihat bangsa Semit sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar dalam sejarah umat manusia, khususnya terkait dengan misi para nabi. Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir Al-Quran terkemuka, berpendapat bahwa bangsa-bangsa Semit memiliki peran penting dalam menyebarkan wahyu Tuhan, terutama melalui para nabi yang diutus dari keturunan mereka. Menurut Al-Qurtubi, bangsa Arab sebagai keturunan Ismail dan bangsa Yahudi sebagai keturunan Ishak berbagi tanggung jawab dalam menyampaikan risalah monoteisme. Namun, ulama juga mengakui bahwa bangsa-bangsa Semit tidak terbebas dari penyimpangan. Imam Al-Ghazali, seorang ulama dan filsuf besar, menyoroti bagaimana Bani Israel yang menerima banyak nikmat dan wahyu dari Tuhan, seringkali melanggar perjanjian dengan Tuhan dan menghadapi hukuman akibat tindakan mereka. Hal ini juga diungkapkan dalam Al-Quran, yang memberikan kritik terhadap beberapa tindakan Bani Israel. Para ilmuwan Muslim, terutama yang mempelajari filologi dan bahasa, menyadari pentingnya bahasa sebagai penghubung antara bangsa-bangsa Semit. Ibn Hazm, seorang ulama Andalusia terkenal, membahas dalam tulisannya tentang kesamaan linguistik antara bahasa-bahasa Semit, termasuk Arab, Ibrani, dan Aramaik. Beliau menekankan bahwa bahasa Arab, sebagai bahasa Al-Quran, memiliki hubungan erat dengan bahasa Ibrani dan Aramaik, yang menunjukkan adanya akar sejarah bersama di antara bangsa-bangsa Semit. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait asal-usul bangsa Semit menggabungkan pemahaman teologis dengan kajian sejarah dan linguistik. Keturunan Sam dari Nabi Nuh dianggap sebagai asal-usul bangsa Semit, dan Nabi Ibrahim adalah figur sentral yang menghubungkan bangsa Arab dan Yahudi. Dalam Islam, meskipun ada pengakuan terhadap hubungan etnis dan sejarah, yang lebih ditekankan adalah pentingnya keimanan, ketakwaan, dan ketaatan pada Tuhan sebagai faktor utama yang menghubungkan umat manusia, termasuk bangsa-bangsa Semit.
Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait klaim sepihak Yahudi atas ras Semitik sangat dipengaruhi oleh ajaran Al-Quran, hadis, serta pandangan Islam mengenai hubungan antar bangsa, peran keturunan Ibrahim, dan konsep umat terpilih. Para ulama dan ilmuwan Muslim umumnya memandang klaim Yahudi atas eksklusivitas mereka sebagai pewaris tunggal ras Semit dan tanah yang dijanjikan sebagai hal yang terbatas, serta tidak sejalan dengan pandangan universal Islam. Berikut beberapa pandangan dari sudut pandang ilmuwan Muslim dan ulama Islam. Ulama dan cendekiawan Muslim seringkali menolak klaim Yahudi yang menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya pewaris sah dari Nabi Ibrahim dan garis keturunan Semit. Pandangan ini dianggap bertentangan dengan pesan universal Islam yang menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal, bukan untuk menyombongkan satu keturunan di atas yang lain. Quran Surah Al-Hujurat 13. Ibnu Katsir, seorang ulama dan sejarawan terkenal, menulis dalam tafsirnya bahwa meskipun Bani Israel memiliki hubungan khusus dengan Tuhan pada masa lalu, keistimewaan tersebut berakhir karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa tersebut. Ibnu Katsir mengutip berbagai ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Bani Israel berkali-kali mengingkari perjanjian mereka dengan Tuhan, dan akibatnya hak eksklusif mereka dibatalkan. Para ulama juga menekankan bahwa keturunan Ibrahim bukan hanya Yahudi, keturunan Ishak, tetapi juga Arab, keturunan Ismail. Dengan demikian, klaim Yahudi atas eksklusivitas ras Semitik tidak diakui secara teologis oleh Islam. Dalam klaim Yahudi, mereka sering disebut sebagai umat terpilih, chosen people, yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan berdasarkan perjanjian yang diberikan kepada Ibrahim dan keturunannya. Para ilmuwan Muslim dan ulama Islam menolak interpretasi ini sebagai sebuah konsep yang terbatas pada satu bangsa. Ulama seperti Sayyid Qutb dalam tafsir Al-Qur'annya Fi Zilal Al-Qur'an berpendapat bahwa konsep umat terpilih dalam Al-Qur'an tidak didasarkan pada ras atau keturunan, melainkan pada ketakwaan dan kepatuhan terhadap Tuhan. Sayyid Qutb menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus banyak nabi dari kalangan Bani Israel untuk memberikan peringatan kepada mereka, tetapi banyak di antara mereka yang menolak atau mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, status umat terpilih tidak lagi menjadi milik eksklusif Bani Israel. Islam mengajarkan bahwa umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW memiliki peran sebagai umat terbaik karena mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Terlepas dari latar belakang etnis atau ras, salah satu klaim sepihak Yahudi yang mendapat perhatian besar dari para ulama dan ilmuwan Muslim adalah klaim atas tanah yang dijanjikan, khususnya wilayah Palestina. Klaim Yahudi atas hak eksklusif terhadap tanah Palestina didasarkan pada janji Tuhan kepada Ibrahim dalam kitab suci Yahudi, tetapi pandangan ini dianggap tidak sah dalam perspektif Islam. Para ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama terkenal di dunia Muslim, menolak klaim Yahudi atas tanah Palestina dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik umat Islam berdasarkan sejarah panjang Muslim di wilayah tersebut. Selain itu, Al-Qaradawi menegaskan bahwa tanah suci bukan milik satu bangsa atau etnis, tetapi milik mereka yang menjaga keadilan dan ketakwaan kepada Tuhan. Islam mengajarkan bahwa hak untuk memiliki tanah atau wilayah tidak dapat didasarkan pada klaim sejarah atau kitab suci semata, melainkan pada prinsip keadilan dan pengelolaan yang adil terhadap penduduknya. Oleh karena itu, klaim eksklusif Yahudi atas Palestina dipandang tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun ada kritik terhadap klaim eksklusivitas Yahudi, ilmuwan dan ulama Muslim umumnya menolak pandangan antisemitisme yang berbasis pada kebencian rasial terhadap bangsa Yahudi. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia, termasuk bangsa Yahudi, memiliki hak untuk hidup dengan damai dan bebas dari diskriminasi. Muhammad Abduh, seorang pemikir reformis Muslim, menekankan pentingnya hubungan yang adil antara Muslim dan Yahudi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Yahudi disebut sebagai bagian dari Ahlul Kitab, orang-orang yang diberi kitab, yang berarti bahwa mereka memiliki kitab suci yang diakui dan memiliki tempat dalam sejarah wahyu Tuhan. Oleh karena itu, meskipun Islam mengkritik beberapa tindakan yang dilakukan oleh Bani Israel dalam sejarah, Islam tidak menganjurkan kebencian rasial terhadap bangsa Yahudi. Pandangan ulama Islam juga didasarkan pada keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi terakhir dan penutup para nabi, bukan hanya untuk satu bangsa atau kelompok etnis, tetapi untuk seluruh umat manusia. Quran Surah Al-A'raf 198.
Dalam pandangan ini, klaim eksklusivitas Yahudi dianggap tidak sejalan dengan misi universal Islam yang menekankan bahwa wahyu Tuhan ditujukan untuk seluruh umat manusia tanpa memandang ras atau keturunan. Nabi Muhammad SAW yang berasal dari keturunan Ismail dilihat sebagai bagian dari garis keturunan Semit yang sah, dan kedatangan beliau menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa yang juga berasal dari Bani Israel. Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait klaim sepihak Yahudi atas ras Semit cenderung menolak klaim eksklusivitas Yahudi, baik dalam hal keturunan maupun teritorial. Islam memandang bahwa keturunan Ibrahim mencakup bangsa Arab dan Yahudi, dan tidak ada hak istimewa yang eksklusif berdasarkan garis keturunan. Selain itu, Islam mengajarkan konsep umat yang dipilih berdasarkan ketakwaan, bukan etnisitas, dan hak atas tanah atau wilayah harus didasarkan pada prinsip keadilan. Meskipun mengkritik klaim sepihak Yahudi, para ulama dan ilmuwan Muslim tetap menolak pandangan antisemitisme dan menekankan pentingnya hubungan yang adil dan damai antara umat Islam dan Yahudi. Dalam Islam, kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dari keturunan ras Semitik dipandang sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Para ilmuwan Muslim dan ulama Islam memiliki pandangan yang jelas tentang kitab-kitab ini, baik dalam hal keaslian, peran, maupun relevansi mereka. Ada beberapa kitab yang diakui dalam Islam sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada nabi-nabi dari keturunan Semitik, dan pandangan para ulama serta ilmuwan Muslim terkait kitab-kitab ini dapat dibagi ke dalam beberapa poin penting. Diturunkan kepada Nabi Musa. Dalam pandangan Islam, Taurat adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa untuk membimbing Bani Israel. Taurat adalah kitab yang menjadi landasan hukum dan petunjuk moral bagi Bani Israel pada zamannya. Pandangan ulama. Para ulama Islam sepakat bahwa Taurat yang asli adalah wahyu ilahi. Namun, mereka meyakini bahwa teks Taurat yang ada saat ini telah mengalami perubahan dan distorsi, tahrif, dari bentuk aslinya. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa sebagian dari umat Yahudi melakukan penyelewengan terhadap kitab mereka. Quran Surah Al-Baqarah 75-79. Relevansi dalam Islam, Taurat tetap dihormati sebagai salah satu kitab suci yang asli, tetapi karena diyakini telah diubah, umat Islam tidak lagi merujuk kepada teks Taurat yang ada saat ini untuk petunjuk hukum dan akhlak. Sebagai gantinya, umat Islam berpedoman kepada Al-Quran yang dianggap sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya. Diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dalam tradisi Islam, Zabur dipandang sebagai kitab yang berisi puji-pujian dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berfungsi sebagai panduan spiritual bagi Nabi Daud dan umatnya. Pandangan ulama. Seperti halnya Taurat, para ulama meyakini bahwa Zabur adalah wahyu ilahi. Namun, mereka juga berpendapat bahwa isi Zabur yang ada dalam kitab Mazmur di dalam Alkitab, Psalms, saat ini tidak sepenuhnya murni dan telah mengalami perubahan. Relevansi dalam Islam. Kitab Zabur dihormati, tetapi tidak dianggap sebagai panduan hukum atau moral utama dalam Islam, karena Al-Quran telah menggantikan wahyu-wahyu sebelumnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Diturunkan kepada Nabi Isa. Injil dalam Islam dipandang sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa untuk membimbing Bani Israel. Injil diyakini berisi ajaran moral, akhlak, dan petunjuk spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ulama. Para ulama Islam meyakini bahwa Injil yang asli adalah wahyu ilahi, tetapi Injil yang ada saat ini dalam bentuk Perjanjian Baru, New Testament, telah mengalami distorsi dan interpolasi oleh manusia. Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian dari kaum Kristen, Nasrani, telah mengubah sebagian dari ajaran Injil. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 14. Relevansi dalam Islam. Injil yang asli tetap dihormati, tetapi teks Injil yang ada saat ini tidak dianggap sebagai kitab yang otentik atau murni. Islam mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ajarannya dalam Injil yang asli dianggap telah disempurnakan oleh Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dari rangkaian wahyu ilahi kepada umat manusia. Al-Quran dipandang sebagai penyempurna dari semua kitab suci sebelumnya dan tidak hanya diperuntukkan bagi satu bangsa seperti Taurat dan Injil, tetapi untuk seluruh umat manusia.
Pandangan ulama dan ilmuwan Muslim, Al-Quran dianggap sebagai wahyu yang sepenuhnya murni dan terjaga keasliannya. Tidak ada perubahan atau penambahan terhadap teks Al-Quran sejak ia diturunkan. Para ulama memandang Al-Quran sebagai kitab yang berisi petunjuk hukum, akhlak, spiritualitas, serta pengetahuan yang abadi. Dalam hal ini, Al-Quran menggantikan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi satu-satunya sumber utama yang diikuti oleh umat Islam. Relevansi dalam Islam, Al-Quran adalah pusat kehidupan dan hukum bagi umat Islam, dan kitab ini dijadikan acuan utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk hukum, etika, dan spiritualitas. Salah satu konsep penting dalam pandangan ulama Islam mengenai kitab-kitab sebelumnya adalah tahrif atau perubahan yang terjadi pada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Mereka meyakini bahwa meskipun kitab-kitab seperti Taurat dan Injil pada awalnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teks-teks tersebut telah mengalami perubahan dan interpolasi oleh tangan manusia, baik melalui penghapusan, penambahan, maupun interpretasi yang salah. Beberapa ulama memberikan contoh ayat-ayat yang dianggap bertentangan atau inkonsisten dalam kitab-kitab ini sebagai bukti adanya tahrif. Menurut ulama Islam, Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna dari semua kitab suci sebelumnya. Wahyu yang diturunkan melalui nabi-nabi Semitik seperti Musa, Daud, dan Isa dianggap memiliki keterbatasan waktu dan khusus diperuntukkan bagi umat tertentu. Sementara Al-Quran membawa pesan yang universal untuk seluruh umat manusia dan bersifat abadi. Islam juga mengajarkan bahwa nabi-nabi terdahulu menyampaikan nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang menyempurnakan ajaran agama-agama sebelumnya. Ulama dan ilmuwan Muslim mengajarkan bahwa umat Islam harus menghormati kitab-kitab sebelumnya sebagai bagian dari warisan kenabian, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang sudah diubah atau yang bertentangan dengan Al-Quran. Dalam hal ini, Al-Quran menjadi satu-satunya referensi otoritatif untuk memahami ajaran Tuhan yang benar dan lengkap. Al-Quran juga menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh mencela kitab-kitab sebelumnya atau nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, karena mereka semua diakui sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada ras Semitik adalah bahwa mereka menghormati wahyu-wahyu ilahi yang diterima oleh nabi-nabi dari keturunan Semitik seperti Musa, Daud, dan Isa. Namun, mereka juga meyakini bahwa kitab-kitab ini telah mengalami distorsi, tahrif, dari bentuk aslinya. Al-Quran, sebagai kitab terakhir, dianggap sebagai penyempurna dan penjaga wahyu-wahyu sebelumnya yang diturunkan untuk seluruh umat manusia dan tidak terbatas pada satu kelompok etnis atau bangsa.